Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali siang hari ini. Dan hari ini kita akan kembali membaca merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Allah firman yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena siang hari ini kami berkesempatan oleh anugerah-Mu untuk kembali membaca, merenungkan bagian dari firman-Mu. Tuhan memberkati kami sehingga bagian firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dan menjadi terang bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini terambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-44. Kita sesungguhnya akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27. Ya, namun hari ini saya hanya mengajak kita untuk membaca ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Baik, saya mulai dengan judulnya Jeritan Bangsa yang Tertindas. Ayat 18, semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia mengetahui rahasia hati. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini, iman yang teguh dan tak goyah di tengah penderitaan hidup. Iman yang teguh dan tak goyah di tengah penderitaan hidup. Apakah itu mungkin? Jawabannya ya, itu mungkin. Itulah yang kita dengar bagaimana pemazmur menyampaikan hal itu. Dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22 yang kita baca tadi, pemazmur dalam hal ini Bani Korah menyatakan betapa teguh imannya, betapa kokoh imannya, sekalipun ia dan bangsanya Israel itu berada dalam penderitaan hidup. Penderitaan apa yang dialami? Kita bisa lihat itu di ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Ada betapa banyak penderitaan dan kesulitan hidup yang dialami oleh pemazmur dan juga bangsanya. Dan itulah yang tergambar dari judul perikop firman Tuhan ini, Jeritan Bangsa yang Tertindas. Dan di dalam penderitaan hidup itu, kita menyaksikan betapa pemazmur mengungkapkan bahwa ia memilih untuk tetap setia bersama dengan umat Tuhan, memilih untuk tetap percaya kepada Allah yang disembah. Nah, pertanyaan penting untuk kita renungkan, bagaimana sehingga pemazmur bisa memiliki iman yang teguh di tengah penderitaan hidup seperti ini? Maka mari kita lihat. Yang pertama, bagaimana sehingga pemazmur bisa memiliki iman? Karena pemazmur menyadari bahwa hidupnya dan hidup bangsanya itu karena kuasa dan kedaulatan tangan Allah. Bahwa apa yang terjadi dialami oleh pemazmur dan bangsanya itu karena Allah dengan segala kuasa dan kedaulatannya. Maka kita lihat di ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-9, itu ada pengakuan bagaimana pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan pemazmur dan juga bangsanya. Tapi kalau kita lihat selanjutnya ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17, di sana juga Allah lah yang kemudian memungkinkan atau Allah lah yang kemudian menjadikan ada penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh pemazmur dan bangsanya. Tetapi kita perhatikan bahwa karena kesadaran hidupnya dan bangsanya itu karena tangan Allah yang berkuasa dan berdaulat, itulah yang kita lihat memungkinkan pemazmur
bisa teguh dan tidak goyah di tengah-tengah penderitaan hidup yang dialami. Jadi yang pertama, menyadari bahwa hidup kita itu di dalam tangan Allah yang berkuasa dan berdaulat, itu akan memungkinkan kita untuk tetap teguh di tengah penderitaan hidup. Iman kita tetap teguh di tengah penderitaan hidup, apapun yang kita alami. Yang kedua, karena pengenalan pemazmur akan Allah. Ya, kita bisa lihat itu di ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Kalau kita membandingkan ayat yang kedua dan ayat yang kelima, kita melihat ada pergantian kata kami di ayat yang kedua dengan kata ku di ayat yang kelima. Di sini menunjukkan, pemazmur menunjukkan kepada kita ada pengenalan. Dia mengenal Allahnya di tengah penderitaan hidup itu bukan sebagai Allah yang disembah oleh bangsanya, tetapi dia mengenal Allah secara pribadi. Allahku, di ayat yang kelima dikatakan, engkaulah rajaku dan Allahku. Ini menunjukkan ada pengenalan secara pribadi, ya, yang dimiliki oleh pemazmur. Dan inilah yang kemudian kita lihat, kita tahu, meneguhkan dan mengokohkan iman pemazmur di tengah-tengah penderitaan hidup yang dia alami dan juga dialami oleh bangsanya. Dan inilah pelajaran bagi kita. Sampai sejauh mana pengenalan kita akan Allah. Apakah kita mengenal Allah hanya karena perkataan orang? Ya. Ataukah kita mengenal Allah secara pribadi? Pengenalan kita secara pribadi akan Allah, itulah yang akan meneguhkan kita melewati penderitaan hidup. Itulah yang dialami oleh Ayub ketika dia melewati semua pergumulan dan penderitaan hidup di Ayub 42. Di sana di ayat 5 dikatakan, Ayub mengenal Allah. Kalau selama ini dari kata orang, tapi melalui penderitaan hidup itu imannya teguh karena dia mengenal Allah secara pribadi. Maka mari kita bisa dimungkinkan untuk melewati penderitaan hidup kita, apapun penderitaan hidup itu hari ini, dengan tetap memiliki iman yang teguh dan tidak goyah. Kalau yang pertama, kita menyadari bahwa hidup kita itu di dalam tangan kuasa dan kedaulatan Allah. Dan pada waktu kita memiliki pengenalan pribadi akan Allah kita, Allah yang hidup dan berkuasa atas hidup kita. Milikilah pengenalan pribadi akan Allah dan terus sadari bahwa hidup kita di dalam genggaman tangannya yang berkuasa. Maka kita akan teguh dan kokoh dalam iman melewati apapun penderitaan hidup kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita dalam perjalanan hidup kita yang ada di depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Kami tahu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa sekalipun ada banyak penderitaan hidup yang kami alami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami belajar lewat kebenaran firman-Mu ini bahwa iman kami bisa tetap teguh dan tidak akan goyah melewati setiap penderitaan hidup itu. Kalau kami sungguh menyadari bahwa hidup kami dalam tangan Allah yang berdaulat dan berkuasa, yang menentukan segala hal terjadi dalam hidup kami, dan kalau kami memiliki pengenalan yang pribadi akan Engkau. Tolong kami supaya kami terus memiliki pengenalan secara pribadi, makin hari makin lebih baik akan Engkau, bahkan kami terus menyadari bahwa hidup kami ada dalam tangan Engkau, Allah yang berkuasa dan berdaulat. Apapun yang Engkau lihat menjadi pergumulan kami hari ini, kami percaya Engkau akan menolong dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.